God Lovers, biarlah pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan dan pernyataan Tuhan untuk hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Tuhan, hatiku bersuka karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih mulia. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom God Lovers, apa kabar semuanya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan renungan singkat yang saat ini saya mau bagikan kepada God Lovers semua, saya beri judul Salib Yesus, Kemenangan Kita. Nats terambil dalam Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka.
God Lovers, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Kolose yang secara lokasi ada di bagian barat daya Asia Kecil. Asia Kecil ini bukan benua Asia, tetapi suatu wilayah provinsi kerajaan Roma di bagian barat yang sekarang merupakan sebagian dari daerah Turki. Rasul Paulus kita ketahui adalah seseorang yang pribadinya telah diubahkan setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan dalam perjalanannya saat itu dari Yerusalem ke Damsyik. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal 9. God Lovers, kita sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang pastinya sangat beruntung. Karena di ayat 13 tadi dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita yang dahulu adalah orang berdosa, melalui karya keselamatan Kristus diubahkan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan kekal, dan kita tidak lagi hidup berdasarkan aturan hukum sebagaimana bangsa Yahudi hidup dengan ketentuan hukum Taurat. Anugerah keselamatan yang saudara dan saya peroleh didasari oleh iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus telah menganugerahkan karya keselamatan kepada kita dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang di sini harus dipahami secara konteksnya saat itu, yaitu bagi orang-orang yang tunduk pada aturan-aturan di bawah hukum Taurat, maka kegagalan orang-orang tersebut dalam mematuhi hukum Taurat seakan-akan membuat mereka ini mempunyai hutang, dan jika tidak dilunasi, maka akan ada akibatnya. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus telah menghapuskan itu semuanya bagi saudara dan saya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ini juga memberikan arti bahwa kekuatan iblis telah dikalahkan. Karenanya, apabila dikatakan salib Yesus adalah kemenangan kita, maka ini harus diartikan bahwa saudara dan saya harus hidup dalam pertobatan senantiasa. Kita harus berusaha sekuat tenaga dengan pertolongan Roh Kudus untuk hidup inline dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Mari God Lovers, saya mengencourage Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara semua, God Lovers dimanapun Anda berada, untuk kita menjalani kehidupan kita ini sebagai pengikut Kristus dengan lebih sungguh-sungguh dan tidak main-main, dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Arahkan terus pandangan saudara dan saya kepada Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hidup kami yang semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami tetap fokus memandang hanya kepada Tuhan. Kami kuat untuk kami tidak jatuh dalam dosa, dan kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk renungan di hari ini. Haleluya. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk saudara membagikan link YouTube ini kepada teman, kerabat, dan saudara-saudara dari God Lovers semua, supaya mereka boleh mendapatkan berkat dari renungan yang hari ini kita sama-sama dengarkan. Tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you all. Shalom.